Halo, selamat pagi semuanya. Gimana? Udah bosan nggak di rumahnya? Oke, saya akan sapa kelas ya. 11 IPA 1. Halo, apa kabar? 11 IPA 1 ini orangnya nih banyak ini yang jauh-jauh rumahnya, yang di Papua ya kan, si Danes. Siapa lagi nih? Siapa lagi ya, banyak banget lah yang dimana-mana lah, orang Riau ya. Jaga kesehatan ya kan. 11 IPA 2. Oke, halo grupnya si Rudi nih ya kan. Kemudian saya sapa 11 IPA 3. 11 IPA 3 ini si Nathanael. Halo, apa kabar? 11 IPA 4. Halo. 11 IPA 5. Hai. 11 IPA 6. Opo kabare ya. Semoga saya dan kamu semua kita sehat selalu. Jadi jangan lupa menjaga pola hidup, pola makan, pola istirahat. Jangan terlalu banyak makan atau ngemil, nanti kamu gemuk, jelek ya. Jangan nanti setelah kita masuk sekolah saya nggak kenal lagi sama kamu ya, karena kebanyakan makan dan gitu. Oke. Baiklah, tetap semangat, kita lanjut. Hari ini saya akan mau membahas kembali ya, mengulang kembali cara menghitung pajak penghasilan ya. Contoh, si Evan adalah seorang pegawai tetap ya kan, pada tahun 2018 bekerja pada PT Arta Boga. Arta Boga itu di mana? Nanti kita cari. Si Evan mendapatkan gaji setiap bulannya 8 juta rupiah. Evan telah menikah dan belum mempunyai anak. Saya ulang kembali. Evan adalah seorang pegawai tetap di PT Arta Boga. Penghasilan dia terima setiap bulannya 8 juta rupiah. Evan telah menikah dan belum mempunyai anak. Ditanya, berapakah pajak penghasilan terutang Evan pada tahun 2018? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ya, untuk menghitung pajak penghasilan, terlebih dahulu kita hitung berapa penghasilan neto wajib pajak atau si Evan selama 1 tahun. Nah, ini kan tadi penghasilan si Evan ini masih penghasilan bruto yang diterima setiap bulan. Nah, untuk menghitung pajak penghasilan, pertama sekali kita hitung dulu penghasilan neto si Evan dalam 1 tahun. Karena apa? Karena untuk menghitung pajak penghasilan, kita harus menghitung penghasilan selama 1 tahun. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke pembahasan. Penghasilan bruto si Evan setiap bulannya 8 juta. Dikurang biaya jabatan itu menurut undang-undang ya, itu sebesar 5% dari penghasilan bruto atau gaji bruto. 5% dari gaji bruto sekitar 400.000. Maka penghasilan neto Evan setiap bulannya yaitu 8 juta dikurang 400.000, maka sebesar 7.600.000 itu setiap bulan. Karena kita mau mencari penghasilan neto 1 tahun, maka kita kali 12 bulan. Ya, maka penghasilan neto Evan sebesar 91.200.000 rupiah. Nah, itulah penghasilan neto si Evan selama 1 tahun ya. Nah, kemudian penghasilan neto ini kita kurangi dengan PTKP. PTKP itu sudah saya jelaskan di PowerPoint sebelumnya, yaitu singkatan dari penghasilan tidak kena pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak ini maksudnya adalah dari penghasilan yang diterima nanti diberikan pengurangan tidak kena pajak. Artinya, tidak semua penghasilan kita itu nanti dikenakan pajak. Ada pengurangan-pengurangannya ketika memenuhi kriteria yang pertama, kalau sebagai wajib pajak. Yang kedua,
menikah. Yang ketiga memiliki anak, ya kan? Nanti diberikan pengurangan tidak kena pajak. Nah, karena Evan statusnya adalah sebagai wajib pajak, kemudian telah menikah dan belum memiliki anak, maka pengurangan penghasilan tidak kena pajak hanya 2 item, sebagai wajib pajak dan menikah. Nah, sebagai wajib pajak, penghasilan berkurang tidak kena pajak sebesar 54 juta. Ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 atau Undang-Undang 21 ya. Nah, kemudian Evan telah menikah, diberikan pengurangan tidak kena pajak sebesar 4.500.000 rupiah. Maka total penghasilan tidak kena pajak Evan adalah sebesar 58.500.000 rupiah. Nah, maka penghasilan Evan yang dikenakan pajak sebesar 91.200.000 dikurang penghasilan tidak kena pajak sebesar 58.500.000, maka yang dikenakan pajak dari penghasilan Evan hanya 32.700.000 rupiah. Nah, inilah yang dikenakan pajak. Nah, maka penghasilan atau pajak penghasilan yang dikenakan atau dibebankan kepada Evan kita cari dengan rumus PPH sama dengan, sebelumnya sudah saya jelaskan di PowerPoint sebelumnya, PPH sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pajak. Penghasilan PPH sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pajak, atau tarif pajak dikali penghasilan kena pajak. Nah, PowerPoint sebelumnya tarif pajak itu ada 4. 5% untuk penghasilan 0 sampai 50 juta rupiah. Yang kedua, 15% untuk penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta. Yang ketiga, sebesar 25% untuk penghasilan 250 juta sampai 500 juta. Yang jenis yang keempat, 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Nah, karena penghasilan si Evan hanya 32.700.000 yang dikenakan pajak, maka penghasilannya memasuki kategori penghasilan 0 sampai 50 juta, yaitu dengan tarif 5%. Ya kan? Maka PPH Evan 5% dari penghasilan Evan kena pajak, 5% dari 32.700.000 sebesar 1.635.000 rupiah. Inilah PPH Evan selama 1 tahun atau selama tahun 2018. Nah, ketika ditanyakan berapa pajak penghasilan Evan setiap bulannya dipotong, maka kita bagi 12. 1.635.000 dibagi 12 bulan sama dengan sebesar 136.250 rupiah setiap bulannya dipotong oleh Direktorat Jenderal Pajak. Paham? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut contoh yang kedua. Kasus yang kedua berbeda ya, sedikit berbeda. Bapak Rudi, ya bukan si Rudi ya, bukan si Rudi kelas 11 IPA 2 ya, Bapak Rudi ini udah bapak. Bapak Rudi adalah seorang pegawai tetap, memiliki penghasilan setiap bulan 12 juta. Bapak Rudi ini sudah menikah. Nah, karena dia sudah memiliki 5 orang anak. Pertanyaannya, berapakah PPH yang terutang Bapak Rudi pada tahun 2018? Ya kan? Berapakah pajak penghasilan Bapak Rudi selama 2018? Kita jawab. Kita bahas.
PPh, kita ulang kembali, mencari PPh, rumusnya adalah tarif dikali PKP, penghasilan kena pajak. PPh sama dengan tarif dikali penghasilan kena pajak. Dari soal ini, penghasilan kena pajak belum diketahui. Nah, dapat dilihat dari sini. Yang diketahui hanya penghasilan bruto. Nah, penghasilan tiap bulan, berarti penghasilan brutonya 12 juta. Maka PKP-nya harus kita cari. Caranya seperti ini, yaitu pertama sekali penghasilan bruto atau penghasilan si Pak Rudi, bukan Evan ya, Pak Rudi setiap bulannya 12 juta. Dikurang biaya jabatan. Nah, biaya jabatan itu biasanya 5%. 5% dari 12 juta sekitar 500.000. Maka diperolehlah penghasilan neto, penghasilan bersih Pak Rudi itu sebesar 11.500.000 rupiah. Inilah setiap bulan. Maka kita kalikan 12 bulan, ya kan? Kita kalikan 12 bulan untuk penghasilan neto setahun. Nah, kenapa harus dikali 12 bulan? Sama seperti soal sebelumnya. Untuk mencari pajak penghasilan, kita harus menghitung terlebih dahulu penghasilan neto wajib pajak tersebut selama 1 tahun. Ya. Nah, Pak Rudi memperoleh penghasilan netonya dari penghasilan bruto dikurang biaya jabatan sebesar 11.500.000 dikali 12 bulan, maka dapatlah 138 juta rupiah. Ini penghasilan Pak Rudi selama 1 tahun. Nah, kemudian langkah selanjutnya penghasilan neto dikurang PTKP. Apa tadi PTKP? Sama-sama yuk. Penghasilan tidak kena pajak. Jadi penghasilan neto dikurang PTKP. Untuk mencari apa? Untuk mencari nanti berapa penghasilan yang dikenakan pajak. PTKP. Nah, karena PTKP-nya tidak diketahui, maka kita masukkan PTKP-nya berdasarkan undang-undang. Yang pertama, penghasilan Pak Rudi yang tidak dikenakan pajak yang memenuhi kriteria yang pertama, dia sebagai wajib pajak, maka diberikan pengurangan 54 juta. Yang kedua, Pak Rudinya telah menikah, kawin ya. Kok tahu kawin? Karena dia sudah memiliki 5 orang anak, ya kan? Nah, dia telah kawin atau menikah, diberikan pengurangan 4.500.000. Kemudian dia memenuhi kriteria yang ketiga, dia telah memiliki atau mempunyai anak ya, anaknya. Nah, di sini saya buat 3 anak. Kenapa? Karena yang merupakan tanggungan anak yang mengurangi penghasilan tidak kena pajak itu hanya 3. Walaupun anaknya 5, maksimum yang menjadi pengurangan atau tidak kena pajak itu hanya 3, maksimum 3. Mau anaknya 10 yang menjadi pengurangan hanya 3. Maka total pengurangannya 3 anak dari 5 orang tadi, 3 anak dikali per anaknya yang mengurangi adalah 4.500.000. Total tidak kena pajak dari anak 13.500.000, ya kan? Maka total keseluruhan penghasilan tidak dikenakan pajak sebesar 72 juta rupiah. Inilah yang akan mengurangi penghasilan si Rudi, Bapak Rudi, tidak dikenakan pajak. Nah, maka penghasilan Bapak Rudi yang dikenakan pajak dari 138 juta dikurang 72 juta, maka yang dikenakan pajak hanya 66 juta. Kenapa hanya 66 juta dari 138 juta? Karena tadi diberikan pengurangan tidak kena pajak sebesar 72 juta rupiah. 72 juta dari sini tadi. Oke. Maka penghasilan si Rudi yang hanya dikenakan pajak 66 juta rupiah. Nah, udah paham? Oke, selanjutnya kita mencari berapa pajak penghasilan Bapak Rudi. Kita lihat penghasilan Bapak Rudi 66 juta. Maka masuk dia dikenakan tarif yang mana? Kita lihat penghasilannya di antara berapa. Kalau 5% tadi 0 sampai 50 juta. Kemudian yang tarif kedua
15% untuk penghasilan 50 juta, ya kan, 50 juta sampai 250 juta. Ya, lihat PowerPoint atau catatan sebelumnya. Untuk tarif yang ketiga, 25% untuk penghasilan 250 juta sampai 500 juta. Untuk tarif yang keempat, 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Nah, karena penghasilan Bapak Rudi yang dikenakan pajak hanya 66 juta, berarti dia masuk kategori tarif 15%, yaitu penghasilan antara 50 juta sampai 250 juta. Nah, karena Bapak Rudi memasuki tarif kriteria 50 sampai 250 juta, berarti dikenakan tarif 15%. Nah, ketika dikenakan 15%, maka secara otomatis dia juga dikenakan tarif 5%. Gitu dia. Jadi kalau contoh lain. Jadi kalau perhitungan PPh ini, ketika PKP-nya mengenai tarif 15%, maka secara otomatis 5% juga masuk. Begitu juga ketika dia sampai ke tarif 25%, misalnya gini nih, penghasilan kena pajaknya ya misalnya 200 atau 300 juta. Nah, 300 juta berarti kategori 250 juta sampai 500 juta, berarti sampai dengan tarif berapa? 25%. Nah, ketika dia kena tarif 25%, secara otomatis yang 5% juga ikut, 15% ikut, 25% ikut. Berarti dia dikenakan 3 macam jenis tarif. Ya. Jadi lihat dia masuk kategori penghasilan berapa. Nah, kalau dia sampai dengan di atas 500 juta, misalnya PKT-nya 1 miliar, maka dia sampai dengan tarif 30%. Nah, ketika dia kena sampai 30%, secara otomatis dia dikenakan juga mulai dari 5%, 15%, 25%, dan 30%. Berarti dia kena 4 jenis tarif. Oke, paham ya? Baik, kita kembali ke Bapak Rudi. Nah, karena penghasilan kena pajak Bapak Rudi hanya 66 juta, yaitu antara penghasilan 50 sampai 250, berarti hanya 15%. Maka Bapak Rudi dikenakan 2 tarif, 15% dan 5%. Baik, kita masukkan. 5% itu untuk penghasilan maksimal 50 juta. Maka ini dikali 50 juta. Artinya 50 juta dari penghasilan Bapak Rudi ini 50 juta, 66 nih kan. Nah, 50 juta dari sini ya, dari 66 juta ini dikenakan 5%. Dapatlah dia 2.500.000. Lalu sisanya tadi kan udah kita pakai tuh 50 juta kemari. Maka sisanya berapa lagi? 16 juta. Maka 16 juta ini dikenakan tarif yang terakhir, yaitu 15%. Nah, tadi kan ada 2 tarif tuh. Nah, kenapa 2 tarif tadi? Karena ini diantara 50 sampai 250, maka dapat 15%. Juga ikut. Nah, jadi tadi 50 juta ini udah dikenakan 5%. Sisanya berapa belum dikenakan pajak? 16 juta. Ini dia. Jadi yang 16 juta itu dikalikan 15%. Nah, dapatlah dia 2.450.000 ya. Dapatlah dia 2.450.000. 2.450.000. Maka kita jumlahkan. Maka total PPh Bapak Rudi kita jumlahkan 2.500.000 ditambah 2.450.000, dapatlah dia sebesar 4.950.000. Nah, selama 1 tahun atau dalam waktu di tahun 2018 sebesar 4.950.000. Nah, kalau mau mencari per bulannya, maka 4.950.000 itu kamu bagikan 12. Nah, itulah untuk PPh per bulan. Paham ya? Oke. Kalau belum paham, boleh ditanyakan sama saya lewat kelas
Google Classroom ya. Nanti saya akan kasih tugas ya untuk lebih intens lagi kamu memahaminya. Coba saja pelan-pelan, sangat sederhana kok. Ingat, paling kendalanya nanti yang pertama, kamu hati-hati melihat PTKP ya. PTKP penghasilan tidak kena pajak apa saja yang dia miliki. Lalu yang kedua, yang kamu perhatikan yang kedua, jenis tarifnya mulai dari 5%, 15, 25, 30. Nah, ketika penghasilannya sampai ke 15%, maka 2 ikut 5% dan 15%. Ketika nanti penghasilannya memasuki tarif 25%, berarti dikenakan tarif pada 3, 25%, 15%, dan 5%. Nah, kalau dia penghasilan kena pajaknya memasuki 30%, misalnya 600 juta tuh, maka kena 30%. Otomatis dikenakan tarif 30%, 25%, 15%, dan 5%. Oke, boleh dicoba nanti mengerjakan tugasnya dengan teliti dan hati-hati. Kamu pasti bisa, saya yakin kamu bisa ya. Baik, sekian pembahasan perhitungan pajak penghasilan. Semoga kamu paham dan semoga berguna ketika kamu mengerjakan tugas yang saya berikan ya. Tetap semangat, tetap berdoa, dan sampai ketemu di topik yang berikutnya. Semoga corona lekas berlalu dan Anda dapat bertatap muka kembali. Saya yakin kamu pasti sudah sangat rindu dengan Bapak Ibu guru, begitu juga kami sudah sangat rindu juga melihat kalian semua ya kan. Oke, sekian, bye bye.